Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Kisaki pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah Takemichi. Serta di saat yang bersamaan, Kisaki pun langsung mengeluarkan satu buah pistol dari balik bajunya. Lalu dia pun segera mendorongkan pistol itu menuju ke arah kepala Takemichi sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, apa yang kau katakan barusan? Dirimu tidak akan pernah menyerah walaupun dirimu harus mati. Jika memang benar begitu, maka apakah kau masih berani ketika aku akan membunuhmu menggunakan pistol? Mendengar semua ucapan itu dari Kisaki Teta, Takemichi pun segera menjawabnya lagi. Jika kau memang ingin membunuhku, maka cepat tembaklah aku, karena aku sama sekali tidak takut, walaupun saat ini nyawaku berada di ujung tanduk. Mendengar semua ucapan dari Takemichi barusan, semua orang yang saat itu melihat kejadian ini akhirnya seketika langsung menjadi terkejut. Karena mereka sama sekali tidak menyangka jika pada pertarungan ini Kisaki nekat membawa senjata api seperti itu di tengah pertempuran tangan kosong mereka. Tidak hanya itu, karena sebenarnya hal yang membuat mereka semua sangat kaget adalah determinasi dari seorang Takemichi. Mengingat Takemichi benar-benar sangat berani untuk tetap menantang Kisaki Teta walaupun kepalanya sudah ditodong menggunakan pistol. Berdasarkan hal itu, Kisaki yang saat ini sangat terkejutnya akhirnya tanpa pikir panjang langsung menembakkan satu buah timah panas itu menuju ke arah kaki Hanagaki Takemichi. Sehingga kaki dari Takemichi langsung menjadi bolong dan juga terluka dengan sangat parah, bahkan sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Tapi sayangnya Kisaki pun harus kembali dibuat kecewa. Karena walaupun kaki dari Takemichi saat ini sudah terluka sangat parah, tapi kenyataannya Takemichi sama sekali tidak mau menyerah. Bahkan pada panel berikutnya, Takemichi pun dengan penuh rasa percaya diri, akhirnya langsung berkata seperti ini menuju kepada Kisaki Teta. Ada apa denganmu? Kenapa kau malah menembak kakiku ini? Padahal sebelumnya kau ini dapat dengan mudah untuk membunuh Emasano. Apa jangan-jangan kau ini takut dengan diriku? Sehingga pada akhirnya kau sendiri sama sekali tidak memiliki nyali untuk dapat membunuhku secara langsung. Nah, semua momen dialog singkat di atas pun terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana pada panel berikutnya, Kisaki yang saat itu merasa sangat diremehkan, akhirnya mulai mengajar wajah dari Takemichi tersebut hingga membuat Takemichi terjatuh dan juga kesulitan untuk bangkit kembali. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat akhirnya kembali mencoba untuk berdiri lagi. Lalu tanpa pikir panjang, Takemichi pun segera menghajar wajah dari Kisaki Teta tersebut. Sampai pada akhirnya tubuh dari Kisaki Teta seketika langsung terpental dan dia pun berhasil dijatuhkan ke tanah. Nah, di momen inilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Karena pada panel tersebut, Takemichi yang terlihat semakin bersemangat akhirnya seketika langsung berlari menuju ke arah Kisaki Teta lagi dengan niat untuk mengajar Kisaki untuk yang kedua kalinya serta mengalahkan Kisaki Teta menggunakan pukulan terakhir ini. Tapi sepertinya Takemichi lah yang kali ini harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat setelah dirinya melancarkan pukulan kedua tersebut menggunakan kepalan tangan kanannya. Maka di saat yang bersamaan, Izana pun seketika langsung bergerak untuk dapat melindungi Kisaki Teta lagi dengan cara menangkis pukulan dari Takemichi barusan menggunakan gerakan tangan kirinya. Lalu tanpa pikir panjang, Izana pun segera melayangkan satu buah serangan balasannya lagi menggunakan tendangan kaki kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Takemichi. Sehingga tubuh dari Takemichi pun seketika langsung terpental menuju ke arah yang berlawanan. Walaupun di momen ini kondisi tubuh dari Takemichi sudahlah terluka sangat parah akibat dihajar secara terus-menerus oleh Hitokakucho dan kakinya juga sudah ditembak oleh Kisaki Teta. Tapi faktanya semangat berjuang dari Takemichi sangatlah luar biasa besar. Mengingat tepat di saat yang bersama tersebut, Takemichi pun segera mencoba untuk bangkit kembali. Kemudian dia pun seketika langsung berlari menggunakan kecepatan penuhnya menuju ke arah Izana Kurokawa dengan niat untuk memberikan perlawanan dan juga mengalahkan Izana. Namun lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, Takemichi pun harus kembali dibuat kecewa. Karena ternyata respon dan juga kecepatan dari Izana Kurokawa jauh lebih hebat daripada dirinya. Mengingat tepat ketika Takemichi sudah mulai mendekat, maka Izana pun mampu menghindari serangan dari Takemichi barusan. Serta dengan kekuatan penuh, Izana pun kembali menendang tubuh dari Takemichi lagi hingga membuat dirinya kembali terpental. Nah, di momen inilah semua orang yang ada di dalam medan tempur ini akhirnya seketika langsung berkata. Di mana Kakucho yang saat itu sangat terkejut dengan kekuatan dan juga daya tahan dari Takemichi akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Takemichi.
Woi Takemichi, berhentilah dan sudahi pertarungan ini. Karena jika dilanjutkan, maka dirimulah yang akan mati. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Hajime Kokonoi, Inusesu, dan juga Chifuyu Matsuno. Mengingat pada momen tersebut, mereka pun sama-sama meminta kepadanya supaya Takemichi mau berhenti. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa faktanya, semangat dan juga tekad dari Takemichi sangatlah luar biasa besar. Mengingat pada momen berikutnya, Takemichi pun sama sekali tidak peduli dengan semua ucapan dari teman-temannya. Serta dia pun kembali berdiri satu kali lagi, dengan niat untuk menantang Izana bertarung, walaupun kondisinya sudah babak belur. Tidak hanya itu, karena pada panel ini, Takemichi pun akhirnya segera berlari dengan sangat kencang menuju ke arah Izana Kurokawa, sambil mengepalkan tinju tangan kanannya dan juga berteriak dengan sangat kencang. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu akhirnya kini menjadi kenyataan. Mengingat pada momen tersebut, Takemichi yang saat itu sedang berlari akhirnya tiba-tiba saja langsung berhenti. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun langsung mengangkat tangannya menuju ke arah atas, serta tanpa pikir panjang, Takemichi pun mulai berteriak seperti ini. Aku sudah bilang kepadamu, bahwa aku tidak akan pernah kalah. Jadi selamat datang ke medan tempur ini, titik 2 Presiden. Mendengar semua ucapan dari Takemichi tersebut, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini akhirnya seketika langsung menjadi terkejut. Hingga di momen yang sama itu, mereka pun langsung menengok ke arah belakang dari Izana Kurokawa. Mengingat pada posisi tersebut, ternyata Maiki alias Sano Manjiro yang merupakan presiden dari geng Toman generasi pertama akhirnya seketika langsung datang ke dalam medan tempur ini. Menyaksikan kedatangan dari Maiki tersebut, Koko yang saat itu kebetulan ada di dekatnya akhirnya langsung berkata seperti ini kepada mereka semua. Hah? Ini adalah hal yang gila. Maiki baru saja kehilangan adik perempuannya, tapi kenapa dia malah ada di dalam medan tempur ini? Karena seharusnya orang biasa pasti sedang bersedih ketika ada anggota keluarganya yang mati. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Maiki pun langsung berjalan dengan tenang untuk melewati Izana dan juga Kisaki Teta sambil berkata seperti ini kepada mereka berdua. Tunggu aku sebentar sebelum kita melanjutkan pertarungan ini. Mengingat aku akan pergi menuju ke tempat Takemichi dan aku pun akan berbicara dengan dirinya. Melihat hal itu di depan matanya, Izana dan juga Kisaki Teta nampaknya hanya terdiam tanpa mampu membalas satu patah kata pun. Hingga pada panel berikutnya, Maiki yang saat itu sudah tiba tepat di hadapan dari Takemichi, akhirnya seketika langsung memeluknya dari depan sambil berkata dengan pelan kepadanya. Terima kasih banyak Takemichi, karena kau sudah mau berjuang seorang diri walaupun tanpa ada kami. Mendengar ucapan dari Maiki tersebut, Takemichi pun seketika langsung menjadi terkejut. Apalagi tepat ketika Maiki sudah selesai berbicara kepadanya, maka di momen yang sama itu, Draken pun akhirnya ikut datang juga menggunakan sepeda motornya bersama dengan Tachibana Hina. Nah, mulai dari sanalah sebuah potongan flashback singkat yang terjadi di antara Maiki, Draken dan juga Hina akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana secara garis besar, Hina yang saat itu sangat khawatir dengan keadaan dari Takemichi, akhirnya mulai bercerita kepada Maiki dan juga Draken bahwa Takemichi adalah seorang pelompat waktu alias time leaper yang datang dari masa depan, tepatnya 12 tahun dari sekarang. Itulah yang membuat Takemichi selalu berusaha dengan sangat keras untuk dapat menyelamatkan semua teman-temannya. Walaupun pada akhirnya, dia pun harus mengalami kegagalan berkali-kali dan harus kembali mengulangi lagi semuanya dari awal lagi. Mendengar ucapan dari Hina tersebut, Draken dan juga Maiki tentu saja menjadi sangat kaget. Karena pada dasarnya, cerita dari Hina tersebut sangat sulit sekali untuk bisa dicerna. Namun, karena ikatan persahabatan di antara mereka sangat erat, maka Maiki dan juga Draken pun akhirnya seketika langsung percaya dengan semua ucapan dari Hina barusan. Sehingga mereka pun kini langsung memutuskan untuk segera datang menuju ke dalam medan tempur lagi demi bisa membantu Takemichi dan juga tidak membiarkan Takemichi untuk dapat menanggung semua beban ini sendirian. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada momen ini, Draken yang saat itu sudah sadar bahwa Toman berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan, akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Maiki. Woi, Maiki, sekarang apa yang akan kau lakukan? Atau apa rencanamu sekarang? Mendengar pertanyaan itu dari Draken, Maiki pun seketika langsung menjawabnya. Haha, betul sekali. Sekarang pertarungan antara Toman melawan geng Tenjiku adalah pertarungan antara 2 orang melawan 200 orang. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran. Apa jangan-jangan Tenjiku sedang meremehkan kita? Karena faktanya, jumlah anggota yang mereka bawa sangatlah terlalu sedikit.
Tidak hanya sampai di situ. Mengingat pada panel berikutnya, Mikey yang saat itu sudah mulai kembali bersemangat, akhirnya langsung berteriak dengan sangat keras menuju ke arah semua orang. Woi, dengarkan. Aku adalah Mikey yang tidak pernah terkalahkan. Jadi, jumlah 200 orang sangatlah terlalu sedikit dan juga sangatlah terlalu mudah untuk bisa aku kalahkan. Mengingat hanya dengan seorang diri, aku pun bisa mengalahkan lebih dari 2000 orang sekaligus. Mendengar teriakan dari Mikey tersebut, semua anggota dari geng Tenjiku yang saat ini ada di dalam medan tempur akhirnya seketika langsung menjadi gemetar. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa lawan mereka kali ini adalah Mikey yang tidak pernah terkalahkan. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah kembali terlihat dari sudut pandang anggota Toman. Di mana pada momen berikutnya, semangat bertarung dari para anggota Toman yang lain akhirnya seketika kembali terbakar. Hingga pada akhirnya, mereka pun mampu bangkit satu kali lagi untuk dapat membantu Takemichi demi bisa memenangkan pertarungan penentuan ini. Nah, semua momen menegangkan ini terus berlangsung selama beberapa saat. Sampai pada momen berikutnya, Izana yang saat itu nampak sangat emosi akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bergerak. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dengan kecepatan penuh menuju ke arah Sanomanjiro dengan niat untuk menghajarnya dan juga mengalahkannya menggunakan satu buah tendangan meteornya. Melihat semua hal itu di depan matanya, Mikey pun tidak bisa tinggal diam. Hingga tepat sebelum serangan dari Izana tersebut berhasil mendarat di wajahnya. Maka di saat yang bersamaan, Mikey pun mampu menahan tendangan dari Izana tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Meskipun pada akhirnya, tubuh dari Mikey seketika harus terpental dengan sangat jauh karena efek tendangan dari Izana yang sangatlah luar biasa besar. Tidak hanya itu, karena pada momen berikutnya, Izana pun dengan penuh emosi akhirnya langsung berkata menuju ke arah Mikey lagi. Haha, Shinichiro Sano sudah mati, dan Emma pun sekarang juga sudah mati. Jadi berdasarkan hal itu, maka apakah kau sudah merasa kesepian sama seperti diriku ini? Mendengar ucapan itu dari Izana Kurokawa, Mikey pun seketika langsung membalasnya. Hah, baiklah, mari kita selesaikan semua masalah ini, wahai saudaraku. Nah, mulai dari sanalah, pertempuran 1 lawan 1 yang luar biasa menarik akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Yaitu pertempuran 2 orang yang terkuat, yaitu Sanomanjiro melawan Izana Kurokawa. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, kini giliran Sanomanjiro lah yang akhirnya mulai melakukan serangan baliknya. Di mana pada momen tersebut, Mikey yang saat itu sedang berdiri tepat di hadapan Izana Kurokawa, akhirnya langsung melancarkan satu buah tendangan supernya lagi menuju ke arah wajah dari Izana menggunakan kaki kanannya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Izana pun seketika langsung merespon dengan cara menahan tendangan dari Mikey barusan menggunakan lengan tangan kirinya. Tidak hanya itu, karena ketika Mikey sudah sadar bahwa tendangannya barusan ternyata berhasil ditahan dengan sempurna oleh Izana Kurokawa, maka tanpa pikir panjang, Mikey pun langsung melancarkan tendangan yang keduanya lagi menggunakan kekuatan penuhnya dengan niat untuk menjatuhkan Izana Kurokawa dan juga mengalahkannya. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Mikey pun harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, Izana kembali mampu menahan tendangan dari Mikey tersebut menggunakan cara yang sama lagi. Mulai dari sanalah, Izana yang saat itu sudah mulai kehabisan kesabarannya, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk melancarkan satu buah serangan balasannya menuju ke arah kepala dari Mikey. Walaupun pada akhirnya, tendangan dari Izana itu mampu ditahan dengan sempurna oleh Mikey menggunakan satu buah tendangan yang sama, yaitu tendangan terbangnya. Wow, luar biasa banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.